Oke, nah ini adalah sesi diskusi kita pekan lalu ya, karena yang sesi diskusi yang pertama itu berkenaan dengan virologi atau dasar-dasar virologi, sesi yang kedua itu berkenaan dengan reproduksi virus ya. Ini sudah saya jelaskan ya di pekan lalu bahwasanya meskipun virus ini memiliki materi genetik yang kita tahu itu menjadi ciri khas dari makhluk hidup ya, entah itu DNA atau RNA, tetapi bedanya dengan makhluk hidup yang lain, virus ini tidak bisa mandiri ya. Virus ini harus membutuhkan, harus ada makhluk hidup lain sebagai tempat untuk dia bisa bereproduksi. Ya, artinya di sini dia akan menyisip ya, menyisip ke materi genetik makhluk hidup yang lain. Nah, makhluk hidup yang lain itu bisa apa aja? Ya semuanya. Bahkan bakteri pun juga bisa ditumpanginya ya. Karena tujuannya kalau untuk virus ini kan dia bisa merakit tubuhnya sendiri di dalam makhluk hidup yang lain. Karena pada prinsipnya kan makhluk hidup itu kan bisa melakukan sintesa protein ya. Yang itu ada transkripsi, ada translasi. Nah, disitulah dia bisa masuk. Ya, makanya bedanya dengan makhluk hidup yang lain, misalkan bakteri ya, sama-sama dia bisa bersifat merugikan bagi manusia. Tapi ketika dia menginfeksi manusia, itu bedanya kalau bakteri itu bisa masuk secara utuh tubuhnya di dalam makhluk hidup yang lain. Ya, tapi kalau virus enggak. Virus ini yang masuk bukan keseluruhan tubuhnya, tetapi bagian dari materi genetiknya. Jadi dia hanya memasukkan materi genetiknya saja di dalam tubuh seseorang, kalau itu manusia, tubuh hewan, kalau itu hewan ya, agar materi genetik itu bergabung dengan materi genetik yang makhluk hidup itu yang ada di dalamnya, kemudian mengendalikan ya dalam proses sintesa protein. Nah, ini yang berbahaya. Karena dia sudah masuk, sudah numpang, tidak assalamualaikum, kemudian mengambil alih fungsi yang ada di dalamnya. Jadi itu ya, bahayanya virus itu seperti itu. Nah, kemudian kemarin saya sudah menampilkan gambar ini dan sudah ada mahasiswa yang menjawab ya. Di sini ada Yudhistira sama Yuniar yang kemarin sudah menjelaskan ya jenis atau tipe reproduksi pada virus yang ada di gambar ini seperti apa. Karena pada dasarnya virus itu bisa melakukan dua tipe reproduksi ya. Ada apa namanya? Yang pertama ini adalah litik ya, daur litik, yang kedua lisogenik. Bedanya apa? Litik sama lisogenik secara prinsip itu sama-sama numpang ya. Tapi bedanya kalau litik itu berasal dari kata lisis. Lisis itu berarti dia setelah dia memperoleh apa yang dia inginkan dari sel itu yang dia tumpangi, karena kan dia menginginkan tubuhnya terbentuk banyak ya. Dia akan mengeluarkan enzim yang bisa melisiskan atau menghancurkan sel itu dan kemudian mencari mangsa sel lainnya lagi. Itu lisis. Tetapi kalau lisogenik enggak. Lisogenik tetap dia bertahan di situ bahkan terus menyisip ya. Jadi dia namanya rekombinasi. Jadi dia akan menyisip pada kromosom atau DNA atau RNA makhluk hidup itu. Jadi sampai kapanpun dia akan ada terus. Walaupun sel itu sudah membelah berkali-kali. Nah, itu tapi dia tidak melisiskan. Nah, sebetulnya prinsipnya sama ya. Ketika seseorang, saya ambil contoh manusia. Jadi manusia itu ketika akan diinfeksi oleh virus, virus akan mengenali dulu ini inang saya atau bukan. Karena kembali lagi, virus itu sifatnya harus spesifik terhadap sel target. Dia nggak mau kalau bukan sel targetnya. Ya, jadi kalau sel targetnya itu adalah hepatitis di hati, ya sel hati lah yang baru bisa dia tumpangi. Yang lain nggak bisa. Ya, dia nggak mau. Jadi dalam hal ini kespesifikan dari organ target itu penting bagi virus ya untuk dia bisa melancarkan tujuannya. Jadi pertama dia akan mengenali dulu ya sel targetnya apa ini benar atau enggak. Nah, kemudian dia akan melakukan proses absorpsi. Ya, dia akan menempel dulu. Nah, ini kalau kalian belajar tentang dasar-dasar imunologi ya, yang itu sudah saya sampaikan di kelas biokimia. Jadi sebetulnya tubuh manusia ini kan ada sistem pertahanan ya. Bisa dikatakan kulit itu sebagai sistem pertahanan pertama.
Kenapa? Karena di dalam kulit kita ini ada yang namanya jaringan epitel, yang itu ada di epidermis paling atas ya. Jadi epidermis atas itu bisa dikatakan sebagai barrier pertama, pertahanan pertama dari apapun yang itu bisa dikatakan berbahaya untuk tubuh kita termasuk virus. Nah, tapi sayangnya memang karena masih pertahanan pertama, belum melibatkan sistem imun ya atau antibodi, artinya bisa lolos, bisa enggak gitu ya. Nah, kalau virus itu berhasil menembus sel-sel epitel kita atau jaringan epitel kita yang ada di kulit, masuk gitu ya. Kalau itu masuk melalui kulit, kalau melalui saluran udara lebih mudah lagi ya. Karena kan kita punya rongga mulut sama rongga hidung. Nah, seperti COVID. Nah, itu kan dia masuknya ke saluran pernafasan. Itu lebih mudah sekali. Nah, dalam hal ini virus akan melekatkan badannya. Maaf Bu, Ya. suaranya hilang. Oh, hilang ya? Oke, suaranya sudah masuk lagi? Udah, Bu. Iya. Udah Bu. Oke, karena ini internet di kampus lagi error ya. Ini pakai internet pribadi, jadi naik turun, naik turun. Ini nanti diingatkan saja kalau suara saya menghilang ya. Oke, nah setelah si virus ini berhasil menempel ya dan cocok gitu ya, karena kan dia punya yang namanya jarum penusuk ya. Dia akan mengeluarkan yang namanya asam nukleat atau DNA atau RNA. Nah ini, jadi kalian masih ingat ini adalah kapsid ya, yang di dalamnya ada materi genetik. Dia akan dikeluarkan seperti ini ya, dan akhirnya apa? Materi genetik itu akan masuk ke dalam sel inangnya atau sel yang dia akan tumpanginya. Nah, ini dikenal dengan istilah penetrasi atau fase injeksi ya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan setelah masuk materi genetiknya? Kita logikanya kan sebenarnya nggak logis ya, ketika materi genetik itu masuk ke dalam inangnya, kok dia bisa membentuk virus yang baru ini gimana ceritanya? Nah, karena dia bisa mengendalikan sintesa protein. Karena di dalam tubuh kita itu kan pada prinsipnya ada proses sintesa protein ya, yang memang secara alami itu harus terjadi. Ya, untuk segala hal kebutuhan hidup manusia, untuk proses metabolismenya. Nah, disitulah dia akan menyisip. Artinya apa? Dia bisa merakit tubuhnya sendiri dengan menebeng proses-proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Makanya dikatakan sel inang ini menjadi tidak berdaya, ya, atau bisa dikatakan akan dikendalikan oleh virus. Bisa dikatakan juga sebagai pengatur metabolik. Jadi apapun yang diinginkan virus harus dilakukan. Nah, ini kalau virus sudah masuk ke dalam sel inangnya. Dan artinya apa? Dia akan merusak semua fungsi-fungsi DNA, RNA pada sel tersebut. Nah, inilah ganasnya virus ya. Nah, setelah itu dia akan melakukan perakitan tubuhnya sendiri ya. Jadi sel-sel yang apa namanya ditumpanginya itu dia akan membuat sel itu membantu virus itu bisa menjadi virus yang sempurna. Ya. Nah, setelah terbentuk banyak ya, karena ini tujuannya untuk memperbanyak diri bagi si virus, maka setelah itu dia akan mengeluarkan enzim namanya enzim lisoenzim ya, yang akhirnya pecah sel itu. Akhirnya kalau sudah pecah kan berarti sudah tidak bisa berfungsi lagi ya. Artinya apa? Dia akan mencari sel inang yang baru lagi dan seterusnya. Sampai inang tersebut ketahanannya sampai kapan sih ya? Sampai bertahan sampai kapan sih ya? Karena kalau virus ini dibiarkan terus-menerus dia akan melakukan hal yang sama. Nah, itu kalau untuk yang litik ya. Nah, kalau yang lisogenik itu enggak. Lisogenik itu dia sifatnya dia hanya menggabungkan saja. Nih kalau kalian lihat ini sudah saya jelaskan juga kemarin. Nah, kalau yang litik itu ini. Jadi fase terakhir nomor 6 sel itu akan pecah ya, lisis, maka si virus akan mencari sel yang baru lagi. Tapi kalau lisogenik enggak, dia enggak ada proses melisiskan sel, tapi dia hanya menyisipkan. Kalau kalian perhatikan, yang berwarna merah ini adalah kromosom makhluk hidup yang menjadi tempat inangnya atau tempat si virus bisa numpang hidup gitu ya. Nah, di sini ada warna yang berwarna hitam. Nah, berwarna hitam ini adalah materi genetik dari virus itu. Dia akan menyisip di sini. Logikanya, ketika materi genetik kita, kalau itu manusia ya, memperbanyak diri, ya berarti materi genetiknya virus pun juga memperbanyak diri. Yang awalnya 1 sama-sama menjadi 2. Itu awalnya 2 sama-sama menjadi 4 dan seterusnya ya sampai bosan mungkin si virusnya sampai habis mungkin ya. Nah, dalam hal ini ada perbedaan secara prinsip ya. Kalau yang satu sel yang ditumpanginya akan lisis, yang satunya itu enggak ya. Dia hanya menyisip atau melakukan proses
penggabungan. Nah, ini yang kemarin saya belum sempat tanya ya, karena waktunya sudah habis. Sekarang saya persilakan untuk bisa menjawab ya, apa perbedaan virus DNA dan virus RNA. Oke, di sini sudah ada yang raise hand, Aulia. Satu lagi, silakan. Siapa? Ada Yeni Newa. Oke. Silakan Aulia bisa dijawab. Perbedaan virus DNA dan virus RNA itu apa sih? Virus RNA adalah virus yang memiliki materi genetik tetap berupa asam ribonukleat atau RNA, sedangkan virus RNA transkrip balik dinamakan retrovirus, yaitu virus yang memiliki genetik yang berubah, di mana RNA rantai tunggalnya berubah menjadi DNA untai ganda. Oke, baik. Terima kasih Aulia. Yeni, silakan. Yeni? Virus DNA mengandung DNA sebagai materi genetik, sedangkan virus RNA mengandung RNA sebagai materi genetik. Umumnya genom DNA lebih besar dari genom RNA. Selain itu, sebagian besar virus DNA mengandung DNA untai ganda, sedangkan sebagian virus RNA mengandung RNA untai tunggal. Oke. Baik, ya sebetulnya pada prinsipnya betul semua ya, karena kalau berbicara mengenai perbedaan virus DNA sama RNA, kalian harus paham dulu ya, apa itu DNA, apa itu RNA. Bu, apakah sama Bu susunan DNA secara morfologi DNA dengan RNA manusia dengan virus atau bakteri? Sama. Nah, itulah kenapa kita mudah sekali disisipi oleh virus. Karena memang virus memiliki materi genetik yang sama dengan kita. Tergantung apakah dia DNA atau RNA. Dan sayangnya juga dalam hal ini ya, tapi bersyukur sih karena kita makhluk-makhluk yang sempurna dalam tanda kutip dari segi taksonominya ya. Bahwasanya manusia dan hewan itu memiliki dua materi genetik ya, ada DNA dan ada RNA. Ini kalau sebetulnya sudah saya jelaskan di materi biokimia ya untuk DNA dan RNA. Jadi sebagai dasar kalian bisa mempelajari ilmu-ilmu selanjutnya ya, bahkan terapi-terapi nanti berkenaan dengan obat, kefarmasian itu juga harus diperhatikan. Ya, karena ini penting sekali prinsipnya. Nah, apa perbedaannya? Jadi perbedaan sebelum menjawab perbedaannya, kita harus tahu dulu secara prinsip DNA sama RNA itu bedanya apa sih? Kan gitu ya. Yang pertama dari rantainya. Kalau DNA itu rantainya ganda, berpilin seperti ini, ya, kayak kepang ya. Jadi kayak rambut yang dikepang gitu. Kalau yang RNA itu tunggal. Sebetulnya ini itu pecahannya, ya. Jadi kalau kalian masih bingung lah, terus bedanya apa? Sebetulnya RNA ini adalah potongan dari DNA, separuhnya DNA. Kalau DNA itu kan dia berpasangan tuh, ya. Berpasangan antara RNA dan RNA. Kalau RNA ini dia sifatnya hanya tunggal. Ya. Nah, kenapa RNA ini penting ada di dalam tubuh makhluk hidup? Karena RNA inilah yang nantinya akan mensintesa protein. Jadi pada prinsipnya kan kalau DNA ataupun RNA itu kan punya namanya basa nitrogen ya. Nah, basa nitrogen ini menjadi basa yang nantinya akan mencari pasangan basa yang lain untuk bisa membentuk atau mensintesis protein. Ya, ini sudah terjadi alami di dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian DNA ini dia tidak akan pergi kemana-mana ya. DNA ini akan ada di dalam inti sel kita. Nah, yang keluar ke inti sel kita itu ya RNA ini yang mencari pasangan ya untuk bisa mensintesa protein. Tapi DNA akan tetap ada di dalam inti kita. Jadi itulah kenapa DNA kita itu tidak akan bisa berubah sewaktu-waktu. Karena bisa dikatakan mutasi itu akan terus terjadi tetapi tidak akan utuh ya. Artinya kalau memang tubuh manusia ini bentuknya seperti ini tidak akan berubah lagi menjadi yang lain karena sifat dasarnya ada di DNA dan itu melekat kuat di inti sel. Ya, inti sel yang bermembran.
Beda dengan inti sel yang tidak bermembran, yang mana DNA-nya bisa kabur, gitu ya istilahnya ya. Kita tuh pelindungnya kuat banget. Jadi terjadinya mutasi pada manusia selama tidak ada kelainan genetik dan penyakit lain itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kayak di film-film yang mungkin manusianya mungkin kepalanya 5 gitu ya, kakinya ada 10 gitu menyerupai hewan atau apa. Nah, itu hanya imajinasi. Tapi pada prinsipnya DNA kita tuh kokoh ya, makanya DNA itu menjadi tolak ukur parameter generasi yang memiliki kekerabatan dekat. Ya, bukan golongan darah, bukan, tetapi materi genetik DNA. Makanya kalau kalian pernah dengar seseorang yang mungkin meragukan ya keturunannya atau anaknya gitu ya, itu pasti mereka bilang, "Ayo kita tes DNA." Karena tes DNA ini akan menjadi penentu. DNA tidak akan bisa dibohongi hasilnya ya. Kenapa? Ya selama kalau itu tidak ditukar ya. Kalau di sinetron itu kan biasanya ditukar gitu kan. Yang aslinya anaknya ditukar bukan gitu. Enggak, kalau steril enggak ya karena ketat sekali ya. Jadi tidak boleh sembarang orang bisa masuk. Artinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau semisal kita sudah menyatakan seseorang itu secara genetiknya kerabatannya hampir sama dengan kita, ya sudah dipastikan itu adalah keturunan kita atau dekat dengan kita. Jadi kalau semisal terjadi hal-hal yang mungkin musibah ya atau yang seseorang itu sudah tidak bisa diidentifikasi lagi ini tuh siapa gitu ya, biasanya akan diambil DNA dari orang-orang terdekat. Kalau dia suami yang punya istri bukan dari istrinya. Kalau dia istri bukan dari suaminya. Meskipun mereka itu ibaratnya sudah dalam satu rumah begitu bukan, tapi dalam hal ini keluarganya. Berarti ya orang tuanya, ayah atau ibu atau adik atau kakaknya atau anaknya yang memang memiliki garis keturunan. Kalau suami atau istri itu enggak ya. Jadi tidak akan bisa disebut memiliki kekerabatan terdekat. Bahkan kalau pasangan suami istri pun juga tidak boleh kekerabatannya terlalu dekat ya. Makanya kenapa kalau dalam agama itu tidak boleh kita menikah dengan apa istilahnya ya bisa dikatakan adiknya sendiri atau kakaknya sendiri ya. Karena itu tadi kekerabatannya terlalu dekat. Artinya apa? Itu akan memicu banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya seperti lahir cacat segala macam ya itu. Nah, setelah kita tahu prinsip-prinsip perbedaan antara DNA sama RNA, baru kita bisa mengembalikan itu di dalam virus gitu ya. Kita kembalikan konteksnya dalam virus. Jadi betul tadi yang disebutkan ya bahwasanya virus DNA itu ya untainya ganda, sedangkan RNA itu untainya tunggal. Nah, satu yang harus kalian pahami. Sebelum kita menentukan virus itu berbahaya atau enggak, ya kita tentukan dulu, kita cari tahu dulu virus itu RNA atau DNA. Kenapa? Karena kalau RNA ya itu akan lebih mudah mengalami mutasi ketimbang DNA. Yang tadi saya sebutkan ya, kenapa manusia ini sulit sekali mengalami mutasi. Ya kalau mutasi yang karena disebabkan efek faktor radikal bebas di luar yang menyebabkan kulit kita menjadi warnanya gelap atau mungkin terjadi penyakit-penyakit lain itu karena faktor X ya. Tapi dalam hal ini manusia ya kalau bentuk kepalanya kayak gini ya kayak gini, bentuk tangannya kayak gini ya kayak gini gitu ya. Sampai kapanpun bahkan sampai kiamat pun juga akan bentuknya kayak gini. Karena lebih mampu mempertahankan sifat keasliannya karena sifatnya adalah DNA itu tadi. Sedangkan kalau RNA itu mudah sekali dia galau ya. Pengaruh lingkungan sangat kuat. Jadi kalau virus-virus yang sifatnya itu RNA, aduh, udah gampang sekali mengalami mutasi. Masih dalam satu jenis, tapi tipenya udah banyak. Tipe A, tipe B, tipe A1, A2, dan segala macam. Apa ada dampaknya? Ya tentu ada. Tentunya ada dalam hal terapinya atau pengobatannya. Kembali lagi, virus ini kan untuk menjadi apa ya? Untuk memberikan penawarnya itu kan bukan seperti antibiotik ya. Kalau antibiotik itu kan untuk bakteri, yang mana antibiotik itu bisa kita ambil dari senyawa makhluk hidup yang lain. Ya, bahkan sejarah antibiotik pun karena sudah belajar ya, berawal dari penemuan untuk jenis fungi ya, penisilin yang menghasilkan zat yang bersifat atau senyawa yang bersifat antibiotik. Tapi kalau virus enggak ya. Makanya kenali dulu penyebabnya apa. Apakah dia virus atau bakteri. Nah, kalau virus ya berarti dia harus mencari antivirus ya, antiviralnya seperti apa. Jadi istilahnya karena kalau untuk virus untuk vaksin itu kan
beda jenisnya macam-macam ya. Yang memang dia dalam bentuk utuh dari virus itu yang sudah dilemahkan, atau mungkin hanya bagian kecilnya aja struktur virus yang diambil, atau mungkin RNA-nya yang saja yang diambil, itu tergantung dari jenis-jenis virusnya. Artinya memang vaksin itu diambil dari golongan virus yang serupa. Jadi kalau misalkan virusnya adalah COVID ya berarti corona ya, bukan COVID ya. Kalau COVID kan penyakitnya. Corona ya berarti dari virus corona. Kalau semisal virusnya HIV, berarti vaksinnya pun juga dari HIV dan sebagaimana dan jenis yang lainnya ya. Artinya memang dalam hal ini penawarnya ya tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena pada prinsipnya kan kalau untuk vaksin itu kan kita membuat kebal tubuh kita ya, bukan mematikan virus itu. Karena dengan kita melakukan vaksin itu berarti kan kita mengelabui tubuh kita yang sebetulnya belum saatnya benar-benar diinfeksi dengan virus yang beneran, tetapi dengan virus yang sudah dilemahkan dalam bentuk vaksin. Tapi tubuh kita tidak peduli itu. Tubuh kita sudah mengenalinya menjadi zat asing, sehingga apa? Secara otomatis tubuh kita akan mengeluarkan antibodi. Ya, antibodi yang untuk melawan si virus tadi. Artinya apa? Ketika virus beneran itu masuk, kita sudah punya pertahanan, sudah punya tentara yang untuk melawan. Jadi logikanya begini, apakah orang yang vaksin sudah pasti tidak terinfeksi? Ya belum tentu. Kenapa? Karena semua tergantung sistem imun kita. Orang yang sudah divaksin pun itu juga bisa terinfeksi. Ya, tetapi beda tentunya kalau seseorang yang punya senjata sama yang tidak punya senjata. Artinya apa? Ketika diserang oleh 1000 vaksin, 1000 virus ya, paling enggak 500 virusnya udah mati duluan. Ya, yang 500 virusnya yaitu yang menggerogoti tubuh kita, tapi tubuh kita masih mampu untuk menangkalnya karena tidak sebanyak 1000 itu tadi gitu ya. Artinya gejala yang ditimbulkan pun tidak sebesar gejala yang 1000 virus tadi. Tapi kalau kita nggak punya senjata sama sekali ya, diserang 1000 virus tadi, kalang kabut kita ya. Jadi kita tidak bisa mempertahankan itu, makanya gejalanya lebih berat. Jadi tidak ada yang sia-sia mengenai vaksin selama semua prosedur dilakukan dengan jelas ya. Nah, ini sebagai edukasi kalian sebagai seorang farmasis ya, harapannya bukan menjadi orang yang penantang vaksin malahan ya. Saya rasa kalau orang kesehatan malah menentang vaksin itu menjadi hal yang tanda kutip sebetulnya ya, karena ini menjadi upaya tidak hanya orang kesehatan ya, orang sains, orang yang berkenaan dengan teknologi itu sudah menjadi hal yang ini loh solusinya untuk sementara ini ya. Artinya memang menjadi penjagaan ya. Tapi itu tadi ya, jangan berpikir kalau sudah vaksin itu pasti sudah bebas ya, enggak, karena tubuh kita enggak akan tahu kondisinya, itu pasti naik turun ya, seperti mood kita pun juga naik turun kan, apalagi imun kita gitu ya. Jadi karena kita benda hidup, semua terpengaruh karena lingkungan. Nah itu ya kalau berkenaan dengan mutasi. Kemudian kalau untuk virus RNA itu mengalami replikasi di dalam sitoplasma sel, sedangkan kalau DNA ya itu di nukleus. Nah itu yang saya katakan tadi. Nukleus DNA itu akan selalu stay di dalam inti sel, ya. Tapi kalau RNA ini bisa kemana-mana. Itulah kenapa dia mudah sekali terganggu oleh faktor lingkungan. Tapi kalau DNA itu dia aman di dalam tempurungnya sendiri ya. Jadi kalau misalkan harus keluar itu kopiannya dalam bentuk RNA itu tadi, pasangannya apa separuhnya saja. Jadi itulah kenapa kalau virusnya RNA itu mudah sekali mengalami mutasi ya karena pengaruh lingkungan. Seseorang dengan seseorang yang lain itu tipe dari virusnya bisa beda meskipun sama satu golongan ya karena mengalami mutasi. Kemudian virus DNA sifatnya stabil. Kalau DNA, RNA itu enggak. Nah ini ya tadi karena dia tidak memiliki pelindung khusus ya. Jadi kemampuan untuk membaca kesalahan yang translatekan ya atau yang disintesakan untuk protein itu dia tidak bisa punya kemampuan itu. Atau kalau dalam bahasa molekuler itu proofreading-nya enggak ada. Kalau misalkan kita ini sebagai manusia biasa kita dibekali yang namanya bisa membaca kesalahan diri sendiri. Oh, saya baru melakukan kesalahan ini. Introspeksi ya, artinya
ke depan saya tidak akan melakukan kesalahan yang lain. Atau mungkin kalau belum dilakukan, pasti kita akan berpikir, ini tuh salah, saya nggak akan melakukan ini. Nah, kita punya kemampuan itu untuk proofreading-nya, membaca kesalahan. Tetapi kalau virus RNA itu nggak bisa. Ya, yang sebetulnya itu bukan protein yang akan disintesa, karena itu terjadi kesalahan untuk mutasi itu tadi, bodoh amat gitu ya. Jadi ngalir gitu aja ya, karena dia nggak bisa melakukan membaca kesalahan. Ya itu menguntungkan buat dia. Kenapa? Karena semakin berubah strukturnya, maka imun kita akan semakin asing. Kenapa? Karena imun kita akan mengenali jenis virus yang sebelumnya sebelum dia mengalami mutasi. Gitu ya. Jadi dalam hal ini memang bagi virus itu menjadi tempat dia bersembunyi ketika mengalami mutasi. Ini berbahaya sekali. Ya. Oke, itu untuk perbedaan virus RNA dan DNA. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, secara prinsipnya memang betul ya, virus DNA itu akan lebih cepat bereplikasi di dalam tubuh meskipun virus DNA ini memang tadi kalau dilihat pada pernyataan ini ya, virus RNA akan lebih mudah mengalami mutasi daripada DNA. Nah, sedangkan yang di sini virus DNA itu akan lebih cepat bereplikasi ya. Jadi meskipun RNA itu lebih mudah bermutasi, tapi DNA ini yang tadi laju mutasinya lebih rendah, tapi ketika masuk di dalam tubuh inangnya, dia akan lebih cepat bereplikasi. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Silakan siapa yang akan menjawab ya. Kenapa virus DNA lebih cepat bereplikasi, ternyata memperbanyak diri loh di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan virus RNA itu butuh misalkan butuh 5 jam gitu ya. Kalau DNA cukup 1 jam aja udah bisa memperbanyak diri di dalam tubuh. Nah, ayo kenapa virus DNA lebih cepat bereplikasi dibandingkan dengan virus RNA? Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Langsung sebut nama saja, silakan siapa? Ayo, nggak ada. Waduh, sayang sekali kalau tidak ada. Silakan ya. Ini beneran nggak ada ini? Saya Bu, Rusmini Bu. Oke, alhamdulillah. Silakan Bu Rusmini. Ya, DNA itu lebih cepat bereplikasi di dalam tubuh inang itu karena DNA itu di dalam situ aja Bu, nggak kemana-mana. Nggak kayak RNA itu kan cepat mutasinya ya Bu ya. Kalau RNA itu nggak, gitu aja sih Bu. Oke, Makasih baik. Bu. Terima kasih juga. Ya, satu lagi silakan. Nggak ada benar ini? Ya sudah, kalau tidak ada. Ya, tadi yang disebutkan Bu Rusmini betul ya, tapi dalam hal ini kita perlu menambahkan ya. Jadi manusia, ini kita ambil langsung manusia aja ya, karena manusia menjadi target utama banyak virus dan itu juga berkenaan juga dengan tubuh kita yang mudah sekali terpapar virus gitu ya. Karena manusia ini kan sifat untuk proses replikasi di dalam tubuh itu kan dalam bentuk DNA ya. Jadi DNA yang memang sudah ada di dalam tubuh kita. Artinya apa? Itu mudah sekali. Kalau virus DNA itu masuk dalam tubuh kita, ya sudah langsung ketemu kan dengan DNA. Kenapa? Karena tubuh kita sudah punya DNA, langsung aja dia nyisip itu. Nggak perlu lagi membentuk dalam bentuk yang lain. Beda cerita kalau itu virus RNA.
Kalau virus RNA dia harus berubah dulu jadi DNA, baru bisa nyisip ke dalam tubuh manusia yang memang dalam proses sintesa proteinnya adalah DNA. Ya, itu bedanya. Nah, oleh karena itu, kenapa lebih lama virus RNA itu untuk bereplikasi? Karena dia harus mengalami transkripsi balik dulu. Nah, istilah transkripsi balik ini dia melibatkan enzim, namanya adalah enzim transkriptase balik atau reverse transkriptase. Ini namanya enzim yang memang secara alami virus bisa lakukan untuk merubah tubuhnya yang awalnya RNA menjadi DNA. Ya, prosesnya gimana? Prosesnya adalah kalau normalnya pada tubuh manusia ya, ketika DNA itu akan menjadi RNA, dia akan mengalami transkripsi. Baru nanti RNA itu akan membentuk protein yang diinginkan. Kenapa? Karena tubuh kita itu harus ada protein. Enzim itu kan protein, ya. Jadi kalau tidak ada protein, ya kelangsungan hidup manusia akan terganggu atau mungkin akan terhambat dan bahkan nggak akan bisa melanjutkan metabolisme. Oleh karena itu, RNA kita itu harus dikeluarkan kopian dari DNA tadi yang bisa kemana-mana tadi itu, ya. Harus dikeluarkan, ya, mengalami proses translasi untuk membentuk protein. Tapi kalau virus RNA itu ketika dia masuk dalam tubuh kita, dia nggak akan bisa langsung menyisip ke DNA karena masih dalam bentuk RNA. Makanya harus mengalami perubahan menjadi DNA dulu, baru bisa nyisip. Yang itu melalui proses transkripsi balik. Jadi RNA itu mengalami transkripsi balik menjadi DNA. Baru setelah virusnya berubah jadi DNA, baru dia bisa menyisip ke DNA manusia untuk melakukan replikasi. Nah, itulah kenapa virus RNA itu jauh lebih lama untuk replikasinya di dalam tubuh ketimbang DNA. Kalau virus DNA sekalinya masuk udah nggak repot-repot dia merubah dirinya menjadi DNA karena sudah dalam bentuk DNA. Makanya dia langsung nyisip. Tapi kalau dalam bentuk RNA, dia akan merubah dirinya dulu menjadi DNA, baru nanti bisa nyisip ke DNA-nya manusia. Nah, itu ya, kenapa dia lebih cepat. Nah, ini contoh saya ambil replikasi pada HIV ya. HIV itu tipenya adalah RNA. Ya. Jadi ketika virus RNA itu nempel nih ya untuk proses injeksi si materi genetiknya ini. Nah, ini materi genetiknya nih yang tengah ini ya. Itu dikeluarkan. Nah, dikeluarkan masuklah ke dalam sel inang. Nah, ini kan masih virus RNA tuh ya, belum dalam bentuk DNA. Maka virus RNA ini akan mengalami transkripsi balik ya atau reverse transcriptase. Jadi istilahnya dia akan membentuk kembarannya menjadi DNA. Kan tadi bedanya kalau RNA itu 1, DNA itu 2 ya. Apa itu untainya ya. Nah, ketika sudah dalam bentuk DNA baru dia bisa masuk menyisip ke DNA-nya manusia. Nah, ini ya. Nah, setelah virus DNA itu berubah jadi virus RNA berubah jadi DNA ini yang ganda ini, maka dia akan menyisip ke DNA-nya manusia. Nah, ini yang putih ini DNA manusia, ya. Sedangkan yang merah ini adalah DNA virus. Nah, beginilah caranya virus itu masuk atau menyisip di dalam tubuh manusia. Ya. Kalau virus DNA itu mudah sekali, udah nggak perlu mengalami ini reverse transcriptase, udah langsung aja masuk karena sudah sama-sama DNA. Tapi kalau masih dalam bentuk RNA, dia akan mengalami proses reverse transcriptase dulu, membentuk virus DNA, baru nanti dia menyisip ke dalam tubuh, ke dalam materi genetiknya manusia, ya, yang sama-sama DNA. Jadi kalau sudah menyisip seperti ini, yang mana DNA kita itu mau mereplikasi 10.000 bahkan miliaran kali, maka si virus pun juga akan ikut sejumlah itu. Nah, itulah hebatnya virus ya. Jadi ketika dia nebeng ke tubuh manusia itu beginilah caranya. Ya. Dan ini tanpa disadari sampai sel-sel yang ada di kondisi hidupnya si virus itu rusak semua, baru secara fisiologis menyadari kalau kita terinfeksi. Nah, seperti itu ya. Ini menjadi gambaran untuk kalian ya. Jadi tidak lagi bingung ya perbedaan mana itu virus RNA, mana itu virus DNA, kemudian bedanya apa. Kenapa virus DNA itu lebih cepat mengalami replikasi dalam tubuh, kenapa yang RNA lebih lambat.
Karena kalau RNA itu akan mengalami reverse transcriptase dulu atau transkripsi balik menjadi DNA dulu baru bisa bergabung dengan DNA-nya manusia. Gitu ya. Ini berkenaan dengan reproduksi virus ya. Cukup. Masih ada waktu 30 menit lagi, semoga yang lainnya bisa menambah untuk bisa bertanya ya. Kita masuk ke bab berkenaan dengan mikologi ya. Harapannya kalian sudah menyimak materi yang sudah saya berikan ya. Kita sudah beda bahasan lagi yang ini. Kita akan belajar mengenai mikologi ya, tidak lagi belajar mengenai virologi ya. Oke, di sini saya buka. Baik, sudah kelihatan ya di layar masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita masuk ke sesi diskusi untuk konsep mikologi ya. Sebagai pengantar, ini sudah kalian simak tentunya ya. Mikologi itu ilmu ya, bidang ilmu. Sama kayak mikrobiologi, sama kayak virologi ya, sama kayak parasitologi dan lain-lain. Jadi mikologi ini berasal dari bahasa Yunani ya, sama sih semua juga bahasa Yunani kalau berkenaan dengan sains ya atau ilmiah. Berasal dari kata maikes ya, maikes itu artinya jamur, kalau logos itu ilmu ya, dimanapun kalau ada loginya itu berarti ilmu ya. Dalam beberapa istilah-istilah itu kan ada yang menggunakan logi ya, ada yang menggunakan logos atau nosi. Nah, itu sama itu. Nah, dalam hal ini mikologi berarti dapat disimpulkan adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi ya. Atau juga yang kita kenal sebagai cendawan. Nah, untuk pertama kali orang yang bisa dikatakan ahli ya yang menemukan jamur itu adalah Pier Anthony Miceli ya pada tahun 1729. Nah, bedanya dengan yang lain-lainnya ya bahwasanya jamur ini ada yang sifatnya mikro ya, ada yang sifatnya makro. Oleh karena itu kenapa mikologi itu dimasukkan ke dalam mikrobiologi dan parasitologi ya. Kalau dia dimasukkan ke dalam mikrobiologi ya berarti yang berkenaan dengan jamur-jamur yang sifatnya mikro ya atau jamur-jamur yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Tetapi bukan berarti kita tidak belajar mengenai yang makro, tetap nanti akan dipelajari tapi secara spesifik memang yang berkenaan dengan mikroorganisme yang itu masuk ke dalam golongan jamur. Nah, itu ya. Jadi sebagai pengantarnya. Nah, sekarang silakan siapa yang akan menjelaskan berkenaan dengan apa bedanya fungi dengan bakteri atau dengan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Silakan siapa yang mau menjawab. Ini terutama yang belum pernah sama sekali ya. Nama-nama yang belum saya panggil ini banyak banget sebetulnya. Jadi kalau ada kesempatan yang bisa langsung aja siapa gitu ya. Jadi tidak perlu dicari-cari gitu. Oke, silakan. Oke, sudah ada satu di sini. Siapa ini? Intan. Oke, langsung aja Intan. Bedanya fungi dan bakteri ya, Bu. Oke. Kalau bakteri itu organisme prokariotik, yaitu atau jamur adalah organisme eukariotik memiliki membran inti sel. Oke. Sudah, Ada Bu. lagi? Baik. Intan, terima kasih jawabannya. Lalu ada Ahdan, silakan Ahdan. Perbedaannya yaitu biasanya bakteri merupakan makhluk mikroskopis, dengan jamur ada yang mikroskopis dan juga makroskopis. Oke. Ya, secara umum yang disampaikan Intan dan Ahdan betul ya. Tapi dalam hal ini perlu kita garis bawahi lagi ya bahwasannya fungi ini satu apakah dia sama dengan bakteri
Apakah dia sama dengan hewan? Apakah dia sama dengan tumbuhan? Atau fungi ini sudah berdiri sendiri? Nah, itu yang kita mau cari tahu ya. Kembali lagi ke skema taksonomi makhluk hidup. Ini sudah pernah saya tampilkan ya di awal-awal pertemuan. Nah, ini saya tampilkan lagi ya agar untuk mengingatkan. Bahwasanya pada prinsipnya makhluk hidup itu hanya dibedakan berdasarkan tipe selnya saja. Ya, sel yang bersifat prokariot sama yang bersifat eukariot. Kenapa menjadi dasar? Karena pada prinsipnya kan makhluk hidup itu kan pasti punya sel, kecuali virus ya. Kalau virus itu kan partikel dia. Mau itu bakteri, mau itu jamur, mau itu apa namanya manusia, mau itu hewan atau yang lainnya, itu pasti dalam tubuhnya ada sel. Nah, untuk membedakan antara satu sel dengan sel yang lain pada makhluk hidup itu harus dibedakan berdasarkan ada tidaknya membran inti. Kalau dia prokariot berarti dia tidak bermembran inti. Kalau yang eukariot berarti dia bermembran inti. Coba kalian lihat di sini. Kalau yang prokariot yang tidak bermembran inti itu hanya ada satu kingdom. Kingdom itu kayak kerajaan ya, yaitu kerajaan Monera yang di dalamnya ada bakteri. Sedangkan kalau eukariot di sini ada kingdom protista, ada kingdom fungi, ada kingdom animalia, ada kingdom plante. Berarti sudah jelas beda dong antara bakteri dan fungi. Karena satunya prokariot, satunya eukariot. Nah, ini yang sudah dijawab oleh Intan tadi ya. Kalau yang bakteri itu prokariot, kalau yang jamur itu eukariot. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di eukariot ini meskipun sama-sama memiliki membran inti, tetapi golongannya berbeda-beda. Fungi berbeda dengan animalia. Fungi berbeda dengan plante. Jadi jangan pernah menyamakan jamur itu dengan tumbuhan. Ya, meskipun kita lihat secara kilas sama ya, jamur dengan tanaman. Kita bahkan sering loh nyebutin jamur adalah tanaman jamur. Tapi ternyata jamur sama fungi itu berbeda. Ada yang tahu kenapa jamur itu tidak dibuat sama dengan tumbuhan meskipun sama-sama tumbuh dari media tanah misalkan atau media yang lainnya. Ada yang bisa menjawab di sini? Saya tulis namanya di sini. Yuk. Kenapa jamur tidak dimasukkan ke dalam golongan tumbuhan? Dia masuk ke dalam golongan jamur itu sendiri. Nih, saya siapkan space-nya. Siapa yang mau menjawab? Oke, di sini ada Intan sudah tadi. Adha. Oke, silakan Adha. Karena kalau jamur itu tidak memiliki klorofil, Bu. Oke, ya betul sekali ya jawabannya. Karena menjadi karakteristik utama dari tumbuhan, maupun itu tumbuhannya mau warnanya kuning, mau warnanya hijau, mau warnanya merah, yang namanya tumbuhan itu wajib ada klorofil. Kenapa? Karena kaitannya dengan proses pembentukan makanan atau proses fotosintesis. Tapi kalau jamur enggak. Jamur tidak memiliki klorofil. Meskipun awal kali taksonomi itu ada, jamur itu sempat dimasukkan ke dalam golongan tumbuhan. Ya, karena mungkin sekilas mirip sih ya. Sampai sekarang pun saya masih sering melihat mendengar orang menyebut jamur itu tanaman ya. Padahal itu sangat berbeda jauh. Bukan lagi masuk ke dalam golongan tanaman, bukan tanaman ya. Dia masuk ke dalam kerajaan sendiri, namanya kerajaan fungi. Nah, itu alasannya. Kenapa? Karena fungi tidak memiliki klorofil. Ya udah mutlak itu. Kalau nggak punya klorofil berarti didepak dari golongan tumbuhan. Meskipun klorofil itu kan kalau dalam bahasa kita sebutnya zat hijau daun. Jangan berpikir kalau daun atau tumbuhan yang tidak berwarna hijau nggak punya klorofil, ya enggak ya. Klorofil itu kan zat hijau daun yang secara prinsip fungsinya untuk proses fotosintesis. Tapi kalau sampai ada tumbuhan yang warna-warni, yaitu berkenaan dengan zat warna lainnya yang lebih mencolok ya. Misalkan dari pigmen antosianinnya yang memang lebih banyak warnanya merah atau kuning atau orange dan lain-lain. Tapi tetap di dalamnya itu ada klorofil meskipun tidak muncul ya warnanya. Baik, itu ya, betul. Jadi prinsipnya kalian harus paham dulu ya, kedudukan dari jamur ini di mana, apakah dia prokariot atau dia eukariot.
Oke, itu ya. Kemudian, nah, kalau sudah tahu karakter apa secara umum perbedaannya dengan bakteri apa, dengan tumbuhan apa. Nah, sekarang saya ingin tanya karakteristik dari fungi secara umum itu apa aja sih? Biar untuk menambah yang lain ya. Ada Widya sama Putri Fitria. Silahkan Widya. Karakteristik umum fungi itu sel eukariotik, inti sel sudah bermembran, tidak memiliki klorofil. Bentuk tubuhnya bervariasi, mulai bulat, oval, dan pipih. Memiliki dinding sel yang mengandung kitin, menyerap nutrien melalui dinding selnya. Udah Bu, cukup. Oke, baik. Terima kasih Widya. Dilanjutkan Putri, kalau bisa jawabannya selain yang disampaikan Widya tadi ya, biar lebih komplit. Tumbuh sebagai hifa, filamen benang yang terdiri dari sel-sel jamur. Memiliki heterotrof, tidak punya klorofil. Menyerap nutrien melalui dinding selnya. Mengekskresikan enzim melalui spora. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Udah, Bu. Oke, baik ya. Betul semua jawabannya ya. Artinya memang itu menjadi karakteristik umum. Karena mengingat lagi sebetulnya kalau yang disebutkan siapa tadi yang menjawab Ahdan ya kalau nggak salah ya. Bahwasanya jamur itu ada yang ukurannya mikro, ada yang ukurannya makro, itu betul ya. Jadi memang kurang lebih 100.000 spesies yang sudah teridentifikasi ya, itu terdiri ada yang sifatnya makro, ada yang mikro. Kalau yang makro ya itu kita bisa lihat secara langsung, kalau yang mikro berarti kalaupun tuh bisa ngelihat itu kumpulannya ya. Tapi kalau selnya itu harus menggunakan mikroskop. Nah, ini yang seperti yang sudah kalian praktikumkan untuk mikrobiologi ya. Jadi apa yang sudah kalian amati kemarin ya dari jamur ragi, kemudian dari jamur tempe, oncom. Nah, itu kan kalau diamati menggunakan mikroskop itu bentuknya kan sel ya. Artinya yang kalian lihat kalau itu sudah menempel pada substrat ya, misalkan pada tempe itu kan kumpulannya, bukan satu selnya ya. Nah, kemudian kalau yang mikro ya, yang ukurannya mikron itu dibedakan lagi berdasarkan morfologinya ya. Ada yang disebut yeast, ada yang disebut dengan hifa. Yeast itu berarti bentuk bulat atau oval. Nah, ini yang kemarin contohnya ragi ya. Kalian kan melihat bentuknya bulat-bulat atau oval gitu ya, karena itu memang masuk ke dalam golongan yeast. Sedangkan kalau hifa itu bentuknya berfilamen ya, berhifa-hifa atau ada serabut-serabutnya. Nah, ini yang sudah kalian amati kemarin ya di jamur oncom, kemudian jamur tempe atau roti. Nah, itu kan bentuknya dia berfilamen. Kemudian karakteristiknya ya itu tadi ya sudah disebutkan semua, yang jelas dia tidak memiliki klorofil, kemudian selnya sifatnya eukariot ya, bentuknya bervariasi tergantung apakah dia yeast atau dia bentuknya filamen ya. Kemudian reproduksinya secara seksual dan aseksual. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab ini ya? Setelah kalian tahu karakteristik dari fungi itu apa, kan fungi juga makhluk hidup, pasti butuh makan dong, ya kan? Nah, bagaimana sih cara fungi memperoleh makanan untuk kelangsungan hidupnya? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Ada, waduh ini yang sudah pernah ya. Sebenarnya saya tuh sangat menanti-nanti yang belum sebetulnya ya. Oke, saya ambil Sri Ayu sama Nurhaliza ya. Ini yang sudah Sri Ayu sama Nurhaliza. Oke, silahkan Sri Ayu. Fungi itu memperoleh makanan untuk kelangsungan hidup. Ia dengan cara menyerap zat organik dari lingkungannya, yaitu saprofit, makanan dari sisa-sisa organisme yang mati dan bahan tak hidup. Yang kedua, parasit, penyebab penyakit karena memperoleh makanan dari inangnya, simbiosis. Jamur Ascomycetes bekerja sama dengan ganggang hijau biru membentuk lumut kerak. Proses pencernaannya sebelum diserap diurai terlebih dahulu oleh enzim yang dikeluarkan jamur. Pencernaan ini disebut dengan pencernaan
ekstraseluler. Cukup, Bu. Oke, makasih Sri Ayu. Dilanjutkan Nurhaliza, silakan. Jamur memperoleh makanan secara heterotop dengan mengambil makanan dari bahan organik, Bu. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sebetulnya hampir sempurna ya, tapi perlu kita pilah-pilah lagi ya. Tidak salah, tapi hampir sempurna. Artinya memang ada yang perlu kita tambahin. Karena kita harus melihat dulu jenis funginya apa sebelum kita memutuskan menentukan karakteristik untuk memperoleh makanannya seperti apa. Karena kan jenis fungi beda-beda ya. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu ya. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama itu ada jenis fungi yang sifatnya saprofit ya. Ada jenis fungi yang sifatnya parasit dan ada yang simbiosis. Dari sekian ini ya, yang paling nggak enak itu yang nomor 2 ya, parasit. Dimanapun tempat parasit itu pasti nggak mengenakan ya. Mau itu fungi ya, mau itu apa yang ada di circle kita ya, itu kan nggak enak banget ya. Kenapa? Karena parasit ini sifatnya hanya ingin diuntungkan, tetapi tidak mau memberikan kontribusi apa-apa. Jadi sifatnya ya merugikan gitu ya. Jadi istilahnya kalau ada jamur yang sifatnya parasit berarti dia hanya numpang aja tanpa mempedulikan yang ditumpanginya, tidak ada kerjasama dan hanya sekedar ingin memperoleh makanan. Ya, itu parasit. Nah, parasit ini kalau sifat jamurnya parasit berarti bisa ke makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang memang bisa menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lain. Nah, kalau saprofit ini sifatnya dia membantu kita untuk apa namanya kesehatan lingkungan ya supaya tidak banyak sampah-sampah yang menumpuk. Kenapa? Karena jamur-jamur ini suka banget dengan sisa-sisa zat organik ya atau sisa-sisa zat dari organisme yang mati begitu ya, yang itu bisa dari hewan maupun tumbuhan, misalkan itu ranting, daun ya atau yang lain-lainnya. Nah, ini dalam proses pembusukan misalkan. Nah, ini secara nggak langsung itu memang menguntungkan untuk kita meskipun tidak secara langsung dalam tubuh kita ya, tapi paling tidak ada di lingkungan kita yang itu membantu dalam proses pembusukan. Nah, kalau yang simbiosis ini tentunya ada kerjasama ya, simbiosis yang dia itu bergabung dengan makhluk hidup yang lain ya, yang itu bisa membentuk adanya kerjasama, satunya menyediakan makanan, satunya menyediakan apa gitu biasanya ya. Contohnya pada lichen. Nah, mungkin ini asing ya istilah lichen bagi kalian. Jadi kalau kalian penasaran ya kapan waktu silakan browsing lichen itu apa. Dan sekarang pun lichennya sudah mulai hilang ya. Karena lichen ini bisa menjadi apa ya semacam kayak mengidentifikasi suatu lingkungan itu kotor atau enggak. Ya, kalau sampainya kotor, lingkungan banyak polusi, maka lichen ini bisa dikatakan nggak ada, gitu ya. Jadi kalau sampai udah nggak ada, ya berarti memang lingkungannya sudah mulai, ya bisa dikatakan banyak polusinya ya. Biasanya dia tumbuh di pohon-pohon segala macam ya, yang itu sekarang sudah sangat jarang kita jumpai lagi. Ya artinya memang mau nggak mau, suka nggak suka diakui, banyak di antara kita itu kan yang namanya kendaraan itu menjadi kebutuhan utama sekarang begitu ya. Mau itu punya sendiri maupun nebeng orang lain, Gojek misalkan gitu ya. Itu kan juga membutuhkan karena mobilitas yang harus dikejar dalam waktu yang cepat. Ya mau nggak mau ya, tapi dalam hal ini memang itu sangat mengganggu. Ya, artinya ada makhluk hidup lain yang harus mengikhlaskan hidupnya ya karena nggak tahan dengan polusi yang ada. Nah, itu ya. Nah, tentunya dalam hal ini kita tentukan dulu jenis funginya apa. Kalau funginya tidak ada pengaruh sama sekali ke tubuh kita, justru malah menguntungkan, ya itu silakan tumbuh saja nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk proses regenerasi ya, istilahnya agar tidak banyak lingkungan yang rusak begitu. Tapi kalau dia sifatnya parasit yang masuk dalam tubuh ya ini ya perlu dibinasakan gitu. Jangan sampai tubuh kita menjadi korban ya dari si jamur ini yang tumbuh di dalam tubuh kita atau di permukaan tubuh kita. Itu berkenaan dengan jamur. Nah, jamur itu sebetulnya ada 2 karakteristik ya. Terutama jamur yang berfilamen.
Jadi ada hifa, ya hifa ini bisa dikatakan menjadi karakteristik utama dari jamur yang bentuknya filamen ya. Ada yang bentuknya septa dan tidak bersepta. Ya, maksudnya cuma simpel sih. Kalau yang septa berarti ada sekat-sekatnya. Kalau yang nggak bersepta berarti plong seperti ini. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir deh ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya butuh 3 mahasiswa ya untuk bisa menjelaskan morfologi fungi ya. Morfologi fungi itu ada golongan kamir, ada golongan kapang atau mold, ada golongan dimorfik ya. Kamir ini nama lainnya yeast atau gis. Silakan Anda uraikan karakteristiknya bagaimana. Ini satu-satu ya, jangan semua ini dijawab ya. Misalkan si A itu kamir, si B kapang, si C dimorfik. Apa aja yang dibahas, dijelaskan, karakteristiknya apa, penggolongannya apa kalau ada ya, contoh spesiesnya apa. Oke, di sini sudah ada Ratih ya, Ratih, Nikmah, sama Siti Fatimah. 3 ya. Ada Ratih, kemudian ada Nikmah, ada siapa lagi satunya? Siti Fatimah ya. Oke, silakan langsung saja. Dari Ratih untuk yang kamir. Kamir itu bentuknya oval. Kedengaran nggak Bu suaranya? Iya, kedengaran. Oval atau lonjong, bulat, panjang, salah satu ujungnya runcing, berdiameter 3-15 mikron. Berkembang biak dengan cara membelah diri. Kamir dibedakan menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat metabolisnya, yaitu bersifat fermentatif dan oksidatif, Bu. Kemudian? Sudah, Bu. Contohnya udah disebutin? Contohnya yang kamir ya, Bu ya? Candida, torula. Sudah? Iya, Bu, itu dulu aja, Bu. Oke. Baik, dilanjut Nikmah untuk yang kapang, silakan. Jamur multiseluler yang mempunyai sel berbentuk filamen. Filamen yang merupakan sel vegetatif tersebut dinamakan hifa. Hifa dari koloni kapang akan tumbuh bercabang-cabang dan membentuk jalinan massa yang sering disebut miselium. Kapang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, bersekat dan tidak bersekat. Contoh bersekat ada Ascomycetes. Kalau yang tidak bersekat, contohnya ada Zygomycetes. Udah, Bu, itu aja, Bu. Oke. Terakhir, Siti Fatimah, silakan. Dimorfik mempunyai 2 bentuk, yaitu yeast dan mold. Berbentuk yeast jika jamur ini berada di dalam inang atau host dan pada suhu inkubasi 37 derajat Celcius, dan berbentuk mold jika berada di luar inangnya atau pada suhu inkubasi suhu ruang. Contohnya Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatidis, Bu. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini sepertinya pertanyaan terakhir. Next kita lanjut lagi. Jadi sebetulnya yang harus kalian bisa bedakan ya antara masing-masing ini, kenapa? Karena berkenaan dengan morfologi ya. Tadi saya menyebutkan begitu banyak jenis fungi ya, baik itu sifatnya mikro maupun makro. Nah, secara umum morfologi itu ada 3 ya. Ada dari golongan kamir, kapang, sama dimorfik. Bedanya apa sih ya? Kalau dia yang sifatnya kamir atau kita kenal dengan yeast atau gis ya, ini sering kali kalau kalian pernah lihat buat orang buat tape ya, roti ya yang itu butuh yeast. Nah, itu kan memang sangat bermanfaat ya untuk proses pembuatan makanan. Nah, yang perlu kita pahami adalah kalau kalian lihat dari ragi ya, bahasanya ragi lah ya kalau kita bilang. Itu kan kayak bulir-bulir itu kan. Itu satu bulir itu jangan dipikir itu satu jamur, enggak.
satu bulir itu adalah isinya beberapa jumlah dari jamur si khamir ini atau yeast ini ya, yang itu dipadatkan. Makanya kemarin untuk pengamatan mikroskopis kan tidak langsung diambil dari ragi yang bentuknya bulat. Harus direndam dulu dengan air biar dia itu pecah gitu ya. Nah, ketika pecah baru kita bisa melihat selnya begitu. Nah, bentuknya dia bisa oval, lonjong ya, kemudian bisa dilihat juga dari karakteristik apa tuh proses reproduksinya ya. Kalau pada khamir atau yeast ini kan dia sifatnya pembentukan sel tunas. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada yang tonjolan hitam kecil ini tunas yang mau tumbuh. Sebenarnya tunas itu kan ibaratnya kayak tumbuhan loh. Tumbuhan itu kan dia ada saatnya dia bertunas ya. Ketika dia bertunas, ketika dia tumbuh dia akan membentuk tumbuhan yang sama dengan tumbuhan yang dia tempeli itu sebagai induk tunasnya ya, sama sih seperti itu juga. Jadi nanti tunas ini juga akan membentuk besar ya, akan membentuk sel utuh seperti sel-sel yang lain. Nah, untuk khamir sendiri penggolongannya itu ada 2 kelompok ya, berdasarkan sifat metabolismenya. Ada yang jenisnya fermentatif ya, ini yang sering kali kita terapkan dalam proses pembuatan makanan, minuman ya, yang itu menggunakan prinsip anaerob gitu dari Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Sedangkan kalau yang oksidatif ini kaitannya dalam proses dalam apa namanya menghasilkan CO2 dan H2O ya. Artinya memang dalam hal ini peran dari khamir atau yeast itu untuk kehidupan manusia itu banyak ya. Jadi bisa lebih ke arah menguntungkan begitu. Contohnya Saccharomyces cerevisiae ya sebagai biostarter dalam pembuatan minuman beralkohol. Kemudian yang kedua kapang ya. Nah, kalau kapang ini bentuknya bukan sel ya, tapi dia adalah bentuk filamen ya. Jadi filamen yang memang dia menjadi struktur tubuhnya yang bentuk hifa begitu ya. Kalau sudah berbicara hifa berarti kita harus bisa membedakan mana yang bersekat, mana yang tidak bersekat. Nah, kalau yang kapang ini ada dua-duanya, ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Kalau yang bersekat ini berarti kan ada sekatnya di dalam hifa-hifa tadi yang sudah saya tampilkan gambarnya ya. Itu ada golongan Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Diatomycetes. Sedangkan kalau yang tidak bersekat, itu contohnya Zygomycetes dan Oomycetes. Itu nanti akan kita pelajari di klasifikasi dari jamur. Ya, insya Allah selanjutnya untuk sesi diskusi. Yang terakhir dimorfik. Nah, kalau dimorfik ini dia combine, ya. Dia juga bisa terjadi yeast dan malt secara bersamaan. Maksudnya bersamaan itu artinya dalam satu fase kehidupan ya. Jadi kalau dimorfik ini bisa dua-duanya. Jadi ketika dia dalam fase yeast ya, maka dia akan berada di dalam inang atau host gitu ya. Dan itu ketika dia sudah lewat dari masa inkubasinya ya, maka dia akan membentuk malt. Nah, ketika membentuk kapang atau malt ini berarti dia sudah berada di luar inangnya, hidup mandiri gitu ya. Jadi satunya dia nembeng dulu nih, setelah dia dirasa kuat, dirasa cukup, dia akan keluar dari inangnya membentuk kapang seperti itu. Contohnya Histoplasma capsulatum ya, ada Coccidioides immitis, ada Blastomyces dermatidis. Nah, rata-rata kalau yang dimorfik ini yang bisa menyebabkan parasit ya pada tubuh manusia seperti itu. Oke, itu yang dapat kita diskusikan untuk sesi hari ini. Insya Allah untuk pekan selanjutnya kita akan melanjutkan yang klasifikasi fungi dan materi berikutnya tentunya. Nanti dibuat combine saja ya dalam satu sesi diskusi itu bisa mendiskusikan 2 materi ya. Jadi biar cepat dan biar semuanya tersampaikan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi khususnya dan yang belum sebetulnya saya sangat-sangat menunggu ya. Karena pada dasarnya saya cuma pengen dengar suara kalian gitu ya, pendapat kalian, kemudian kita ada interaksi gitu. Kalau sudah
di kampus kan kaitannya dengan lab ya. Kalau di lab itu sebetulnya sudah tidak ada teori-teori lagi, di lab itu sudah tinggal action gitu ya. Artinya sedalam apa pemahaman kalian mengenai materi, saya baru bisa membaca itu yang melalui diskusi. Jadi jangan sampai anggapan saya yang kalian tidak pernah menyampaikan pendapat untuk jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan karena kalian nggak ngerti, itu jangan sampai seperti itu. Makanya buktikan kalau kalian sebenarnya ngerti gitu ya. Artinya untuk membuktikan itu pun juga butuh usaha gitu ya untuk bisa menyampaikan. Bagaimana orang lain bisa tahu isi hati kita kalau kita tidak menyampaikan. Pada prinsipnya seperti itu. Kan cukup Bu nanti melalui tindakan ketika UAS ya itu beda lagi. Karena UAS ya UAS ya. Untuk keaktifan ya keaktifan, untuk sesi diskusi, karena semua sudah punya plottingnya masing-masing ya. Oke, semoga dapat dipahami. Baik, sebelum ditutup, saya akan melakukan perekaman untuk absen ya. Silakan di-on-kan dulu kameranya yang memungkinkan, karena ini direkod. Jadi saya akan record saja ya, silakan dibuka dulu. Oke, untuk slide yang pertama silakan dibuka dulu ya. Ya. Baik, kemudian slide yang kedua. Oh, yang kedua ini banyak yang tutup lapak ini ya. Oke, baik, cukup ya. Kalau itu sih ya pesan saya ketika sesi diskusi selama masih bisa memungkinkan silakan, karena pada prinsipnya saya tidak pernah menilai benar atau salah ya. Coba kalian lihat saja di tulisan tabel yang saya berikan itu kan cuma nomor sama nama mahasiswa, ya kan? Artinya yang tercantum di situ yang akan mendapatkan nilai. Selebihnya benar atau salah itu nanti akan saya evaluasi di rekodnya. Berarti beda lagi. Kalau memang benar berarti ya ada nilainya lagi, kalau salah ya berarti enggak. Tapi nilai keaktifan sudah dapat semua atas nama-nama yang sudah tertera. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Untuk UAS tadi saya sudah menyampaikan ya berkenaan